Film dibuka dengan diperlihatkan birunya Samudra Atlantik, di mana saat itu seorang nelayan yang bernama Spyros tak sengaja menemukan sebuah peti yang mengambang. Setelah diperiksa, alangkah terkejutnya ia dan sang istri saat melihat peti itu yang berisikan seorang mayat perempuan dan satu bayi yang masih hidup. Saat itu, Spyros yang sudah tua dan belum memiliki anak menganggap bahwa bayi ini merupakan pemberian para dewa untuknya, dan ia pun memberi nama bayi tersebut Perseus. 9 tahun berlalu, Perseus tampak telah beranjak menjadi bocil yang suka sekali mojo. Karena saat itu ia mengetahui kalau istri Spyros telah mengandung anak pertama mereka. Yah, seorang anak yang akan lahir dari hasil buah cinta mereka yang sebenarnya. Dalam kondisi ini, ternyata Perseus telah mengetahui bahwa ia bukanlah anak kandung dari kedua pasangan nelayan itu. Dan hal inilah yang membuat ia merasa takut jika orang tua angkatnya akan mengalihkan cinta mereka pada anak kandung yang sebentar lagi akan lahir. Menyadari suasana hati Perseus, Spyros pun berkata bahwa ia dan istrinya telah menganggap Perseus ini sebagai anaknya sendiri, di mana cinta mereka berdua pada Perseus bahkan melebihi cinta para dewa dan raja. 12 tahun kemudian, Perseus yang kini sudah beranjak dewasa tampak sedang membantu orang tuanya menjaring ikan di lautan. Namun setelah diangkat, sayangnya lagi-lagi jalah mereka tak berisi satupun ikan. Di momen ini, Spyros pun merasa jenuh hingga membuat ia akhirnya mengeluh kepada para dewa. Sebab selama beberapa tahun belakangan ini, hasil tangkapan mereka sangatlah sedikit. Dengan ekspresi menggerutu, di sana ia menyalahkan para dewa yang telah menurunkan bencana tak berkesudahan, penderitaan dan wabah pada umat manusia. Jadi diceritakan bahwa pada awal penciptaannya, bumi hanya dihuni oleh para titan yang agung. Pada masanya, titan sangatlah kuat, namun kejayaan mereka diruntuhkan oleh anak-anak mereka sendiri. Di mana anak-anaknya ini yaitu ada Zeus, kemudian Poseidon, dan terakhir Hades. Pada saat itu, Zeus meyakinkan saudaranya yakni Hades untuk menciptakan monster yang dapat menghancurkan orang tua mereka sendiri. Di mana dengan menggunakan intisari tubuhnya, Hades pun akhirnya menciptakan sosok monster teror yang disebut Kraken, yang setelah berhasil menggulingkan kekuasaan para titan, ketiganya pun membagi wilayah kekuasaan mereka, di mana Zeus menetapkan dirinya sebagai dewa penguasa langit, Poseidon sebagai dewa penguasa lautan, dan Hades diakali oleh Zeus, di mana ia dijadikan sebagai dewa alam kemetongan yang hanya dihuni oleh kegelapan dan kesengsaraan. Setelah itu, dewa Zeus pun menciptakan manusia, yang mana dari doa-doa para manusia inilah yang kemudian menjadi sumber keabadian para dewa. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, umat manusia perlahan-lahan berhenti berdoa dan mulai menentang kedikdayaan para dewa. Oke, lanjut. Di malam yang bergemuruh, Spyros yang melihat putranya masih terjaga, kemudian berkata bahwa suatu saat nanti harus ada seseorang yang bangkit membela umat manusia. Yah, seseorang yang bernyali melawan para dewa yang semena-mena. Singkat cerita, keesokan paginya saat mereka sedang menjala ikan di dekat tebing, tanpa sengaja mereka melihat sekumpulan prajurit dari negeri Argos yang tampak sedang sibuk ingin merobohkan patung raksasa dewa Zeus, hingga membuat patung tersebut karam di lautan. Tak lama kemudian, tiba-tiba saja muncullah sekelompok makhluk aneh yang berterbangan dari kedalaman lautan dan langsung menyerang para prajurit Argos tanpa ampun. Setelah mengalahkan semua prajurit itu dengan mudah, makhluk itu pun kemudian menjelma menjadi dewa kegelapan, yakni Hades. Di mana akibat dari penyerangan itu, kapal Perseus pun turut karam, yang membuat ia segera berusaha menyelamatkan keluarganya yang saat itu masih terjebak di dalam bongkahan kapal. Dengan sekuat tenaga, Perseus terlihat berusaha memecahkan lambung kapalnya. Namun usahanya tersebut tak berbuah manis, karena keluarganya sudah tidak bisa bertahan dan akhirnya metong karena tenggelam. Scene kemudian berpindah tepatnya di Olympus, kerajaan tempat Zeus berkuasa. Saat itu, semua dewa mendesaknya untuk menghukum umat manusia yang telah sombong dan berani melawan. Namun Zeus dengan tegas menolaknya, sebab ia begitu mencintai umat manusia dan tak ingin menghapus eksistensi makhluk fana tersebut. Bersamaan dengan itu, tiba-tiba saja dewa Hades muncul di antara mereka. Di sini, Hades paham betul akan kemurahan hati Zeus. Kemudian, secara perlahan
Perlahan Hades pun memprovokasi Zeus agar setidaknya memberi hukuman kepada umat manusia yang telah berani melakukan pembangkangan. Di mana sambil membungkuk, Hades pun meminta izin pada Zeus untuk menebar teror kepada umat manusia agar mereka kembali tunduk dan memohon ampunan kepada para dewa. Yang pada akhirnya atas desakan para dewa lainnya di sana, Zeus pun menyetujui permintaan dari adiknya tersebut. Oke, kita kembali ke bumi. Tampak Perseus yang baru saja sadar dari pingsannya ternyata telah diselamatkan oleh pasukan Argos yang menyelidiki serangan Hades. Di mana saat itu sebagai korban satu-satunya yang berhasil selamat, ia pun langsung dibawa ke kerajaan besar Argos dan langsung digiring ke istana untuk diinterogasi. Setibanya mereka di dalam istana, raja dan para bangsawan ternyata tengah berpesta pora merayakan hancurnya patung Zeus. Di mana di sini seorang raja bernama Kepeus dan ratu Caesipia mengucapkan terima kasih kepada para legionnya karena dengan robohnya patung Zeus dianggap merupakan sebuah awal dari berakhirnya era para dewa. The era of man. Di tengah-tengah euforia itu, kita diperlihatkan dengan putri cantik dari kerajaan Argos, yakni Putri Andromeda, yang seketika itu mendatangi Perseus untuk menawarinya minuman. Namun belum sempat ia meminum, secara tiba-tiba ia langsung ditampiling oleh jenderal pasukan Argos yang bernama Mas Draco. Saat itu Andromeda yang mendengar ketakaburan dari Raja Kepeus secara spontan langsung melancarkan protes terhadap ayahnya karena dinilai telah melewati batas. Sang putri mengingatkan jika para dewa bisa saja membalas tindakan mereka dengan konsekuensi yang sangat mengerikan. Namun dengan sombongnya sang ratu pun ikut codok-codok dengan berkata, haruskah mereka mengotori diri atas rasa takut terhadap para dewa? Lagi pula para dewa bergantung pada doa umat manusia. Dan secara tiba-tiba muncullah kabut hitam di tengah-tengah kerumunan. Kabut itu pun lalu berputar layaknya badai yang langsung menyedot semua pasukan yang ada di dalam aula. Setelah menumbangkan semua prajurit di sana, Hades akhirnya kembali menampakkan wujudnya, di mana Perseus yang begitu mengenali wajah yang telah membuat keluarganya metong, seketika itu langsung mengambil sebilah pedang untuk membalaskan dendamnya. Namun secara tiba-tiba, seorang wanita misterius langsung menahannya. Si wanita itu lalu berkata bahwa ini belum saatnya, Daeng. Hades lalu mendekati sang ratu yang sombong, di mana hanya dalam satu tiupan napas, sang ratu pun mendadak menyusut menua. Di momen mencekam itu, Hades kemudian mengumumkan kepada semua orang bahwa dalam waktu 10 hari, ia akan melepaskan Kraken untuk menghapus seluruh Argos dari muka bumi. Sama seperti yang terjadi pada kerajaan Atlantis. Terkecuali mereka memilih untuk mengorbankan Putri Andromeda sebagai tumbal. Maka ia dan para dewa akan mengampuni seluruh Argos. Dan sebelum ia pergi, ia pun kembali melihat Perseus dan menyadari kalau Perseus ini adalah seorang demigod, yang berarti manusia setengah dewa. Ia pun perlahan mendekati Perseus dan berkata bahwa semua ini adalah kehendak dari Dewa Zeus, ayah dari Perseus sendiri. Tak butuh waktu lama setelah kepergian Hades, semua orang Argos pun semakin merasa curiga pada Perseus, yang membuat dirinya langsung diinterogasi. Namun Perseus menyatakan tidak tahu apa-apa, serta ia pun tak tahu dari mana asal usulnya. Merasa tidak puas dengan jawaban itu, saat Drakos sudah mulai muak dan akan membakar Perseus, untungnya sang raja tiba-tiba datang dan menghentikan kegilaan tersebut. Di momen ini, sang raja mengatakan jika Perseus memanglah manusia setengah dewa, pasti ada sesuatu yang bisa ia lakukan untuk menyelamatkan Argos. Namun jawaban Perseus tetaplah sama, bahwa ia hanyalah seorang pemuda nelayan biasa yang seluruh keluarganya telah metong akibat perbuatan Hades. Malam harinya di dalam penjara, wanita misterius tadi mendatangi Perseus. Di sini si wanita memperkenalkan dirinya sebagai Io. Kita sebut saja dia Halima ya. Saat itu Halima mengaku bahwa sepanjang hidupnya ia telah mengawasi Perseus, dan ialah yang telah membisikkan pada keluarga nelayannya agar menemukan Perseus. Di sini Halima juga mengaku bahwa dirinya adalah makhluk semacam bidadari yang tepatnya berada di antara para dewa dan manusia. Perseus kemudian bertanya terkait
terkait jati dirinya, yang kemudian si Halimah pun menceritakan bahwa pada masa lampau seorang raja bernama Akresius melakukan pembangkangan kepada para dewa, di mana saat itu Akresius memimpin penyerangan pada kerajaan Olympus, ya kerajaan kekuasaan dewa Zeus, yang mana atas itu para dewa ingin sekali menghancurkan Akresius dan sebagian besar umat manusia. Namun sebagai dewa tertinggi, Zeus secara tegas menolak rencana itu karena Zeus begitu mencintai umat manusia, dan sebagai gantinya Zeus pun memilih untuk menghukum Akresius, di mana ia mengubah bentuknya menyerupai Akresius kemudian mengketek istri sang raja. Mengetahui hal itu, Akresius pun begitu murka hingga dirinya memilih untuk menyelesaikan istrinya dan anak yang ada di dalam rahimnya. Namun saat Akresius akan melemparkan jasad istrinya ke lautan lepas, tiba-tiba saja kilatan petir langsung menyambar yang dibarengi dengan Zeus mengutuk Akresius menjadi monster buruk rupa. Saat itu istri Akresius metong karena ia hanyalah manusia biasa, sedangkan Perseus berhasil selamat karena ia adalah manusia setengah dewa. Mendengar cerita itu, Perseus pun berkata bahwa ia tak peduli siapa dirinya dan dari mana dirinya berasal, karena saat ini ia hanya ingin membalaskan dendamnya pada Hades. Halimah pun berkata jika Perseus menghabisi Kraken, maka Hades akan melemah, dan saat itulah ia memiliki kesempatan untuk melumpuhkan Hades. Mendengar itu, seketika Perseus akhirnya setuju untuk membantu kerajaan Argos dalam mengalahkan Kraken. Keesokan harinya, Draco mempertanyakan apa niat dari Perseus hingga ingin sekali menghabisi Kraken, di mana menurut sepengetahuannya, Kraken ini adalah monster kolosal yang bahkan para dewa cukup merasa ngeri kepadanya. Namun dengan lantang, Perseus pun menjawab bahwa ia tak peduli apapun yang akan menghadang di hadapannya, karena ia akan tetap membalaskan dendam untuk keluarganya yang telah metong. Tak membuang waktu, Perseus dan para utusan kerajaan lalu bersiap menuju pegunungan tempat tinggal penyihir tak bermata untuk mencari petunjuk cara menghabisi Kraken, yang mana di luar ribuan rakyat menghadang perjalanan mereka karena para rakyat begitu merasa takut jika dewa akan semakin murka. Namun Draco and the Gang sama sekali tak peduli dan terus bergerak. Di tengah huru-hara itu muncullah dua orang pemburu yang ingin sekali ikut dengan rombongan mereka. Kita sebut saja dua pemburu ini si Tuming dan Abu ya. Di sini Tuming dan Abu menekankan kalau mereka sudah muak dengan para dewa dan kehadirannya akan berguna untuk menemukan lokasi para penyihir tak bermata. Mendengar itu, Draco pun berkata jika mereka sudah siap untuk metong, maka mereka dipersilahkan untuk join. Scene kemudian berpindah tepatnya di dalam gua bawah tanah. Hades tampak menemui Raja Akresius yang sudah tak lagi bertahta. Di sini Hades mengajaknya untuk bersekutu melawan Zeus, di mana ia memberikan informasi jika anak Zeus yang berasal dari rahim istrinya ternyata masih hidup. Hades mengatakan jika anak itu telah berusaha menghentikannya untuk menebar teror di antara umat manusia. Kekuatan Hades berasal dari kerapuhan umat manusia. Saat kekuatannya semakin terkumpul, Hades berjanji akan menghabisi Zeus untuknya. Mendengar tawaran menggiurkan itu, asalkan dendamnya terbalaskan, Akresius pun langsung bersedia membantu Hades. Dan sebelum berangkat, Hades tampak memberikan sedikit kekuatannya pada Akresius agar ia memiliki kekuatan lebih serta racun mematikan. The boy will die. Singkat waktu di tengah hutan belantara, dikala rombongan Perseus sedang beristirahat, di sini Draco yang mengetahui kalau Perseus ini tidak pernah menggunakan senjata, akhirnya menyempatkan diri untuk melatih Perseus menggunakan pedang. Kini Draco pun sudah benar-benar yakin kalau Perseus ini merupakan manusia setengah dewa. Keesokan paginya ketika Perseus terbangun lebih dulu, di antara semak belukar ia tak sengaja menemukan sebuah benda aneh, di mana setelah dipegang ternyata itu merupakan sebuah pedang dengan gaya magis.
Bersamaan dengan itu, Draco yang diam-diam menyaksikan hal tersebut pun langsung muncul dan berkata bahwa itu adalah pedang para dewa. Di sini, Draco menyimpulkan bahwa pedang tersebut pastinya merupakan pemberian ayahnya untuk Perseus. Mendengar hal itu, Perseus pun melemparkan pedangnya pada Draco, sebab ia benar-benar tak sudi menerima bantuan dari para dewa, karena para dewalah yang telah membuat keluarganya metong, dan ia menegaskan kalau dirinya hanya ingin berjuang sebagai manusia biasa. Tak jauh dari sana, Perseus menemukan sekelompok kuda Pegasus putih yang tengah asik makan. Kemudian dari cakrawala muncullah seekor Pegasus berwarna hitam, di mana Pegasus itu bertingkah jinak seolah mengenal Perseus sebagai tuannya. Halima kemudian muncul di sana dan mengatakan kalau ini adalah pertanda jika para dewa tengah memperhatikan mereka. Dan benar saja, di Olympus terlihat Zeus yang tengah memegang sebuah patung kecil, di mana itu adalah patung Perseus anaknya. Balik ke bumi, di dekat perkemahan tampak dua orang yang sedang berjaga tiba-tiba diserang secara beringas, di mana pelaku penyerangan itu ternyata merupakan Acrisius yang telah mencapai lokasi mereka. Perseus yang baru saja tiba di sana akhirnya langsung terlibat baku hantam. Dengan kekuatan luar biasa, di sini Acrisius tampak berhasil menggigit lengan Perseus hingga membuatnya terdesak. Namun beruntung, Draco and the Gang yang tiba belakangan langsung mengepung Acrisius, dan salah seorang prajurit berhasil mensikat tangan monster tersebut. Menyadari dirinya terdesak, Acrisius pun akhirnya memilih kabur. Namun Perseus tak membiarkannya begitu saja dan memerintahkan kelompoknya untuk terus mengejar Acrisius, yang membawa mereka akhirnya tiba di sebuah reruntuhan kuno. Dalam pencarian itu, tiba-tiba saja mereka dihadang oleh dua kalajengking raksasa. Dengan susah payah, Draco dan para rombongan berhasil menghabisi salah satunya, sedangkan satu ekornya lagi masih mengejar Perseus. Saat kalajengking itu melompat, Perseus pun memanfaatkan momentum untuk mengibasnya dari arah bawah. Di tengah kelegaan mereka, dari atas bukit muncullah tuming abu yang lari terbirit-birit karena dikejar oleh kalajengking raksasa dengan ukuran yang lebih besar lagi. Saat mereka bersiap untuk menerima takdir, tiba-tiba saja hal aneh terjadi, di mana para kalajengking terlihat ketakutan, yang ternyata dari kejauhan muncullah sesosok jin yang memantarai para kalajengking tersebut. Mereka adalah makhluk legenda penguasa dataran tandus. Saat Perseus ingin mengucapkan terima kasih, tiba-tiba saja tangannya langsung bergetar, di mana luka bekas gigitan Acrisius terlihat seketika menghitam. Ternyata gigitan Acrisius dibarengi dengan racun mematikan dari Hades. Kembali ke kerajaan Argos, tampak seorang pendeta sesat tengah memprovokasi masyarakat agar mengorbankan Putri Andromeda demi keselamatan mereka. Sementara Putri Andromeda sendiri tampak tengah memberi makan ke anak-anak yatim, dan seketika perhatiannya teralihkan karena keramaian tersebut. Malam harinya, saat semua orang sedang teralihkan, pemimpin jin diam-diam memasuki tenda Perseus, kemudian mengoleskan kobaran api biru pada luka Perseus yang membuatnya seketika langsung menjerit. Akibat keributan itu, Draco dan anak buahnya langsung menyerang Jin, yang setelah cukup baku gea di tengah pertarungan itu, Jin pun mengatakan kalau ia telah menunggu kedatangan Perseus sejak ratusan tahun lalu, di mana ramalan berkata bahwa anak dari Zeus akan membebaskan kaumnya dari kutukan para dewa. Hingga tak lama, Perseus pun keluar dari tenda dan memperlihatkan lukanya yang mulai membaik. Di momen ini, pemimpin jin kemudian berkata bahwa sebaiknya mereka bekerja sama untuk mengakhiri tirani para dewa. Pagi harinya, dari kejauhan terlihat hal menakjubkan, di mana para kaum jin memanfaatkan monster kalajengking sebagai kendaraan mereka. Dan tak membuang waktu, para jin pun mempersilahkan rombongan tersebut untuk ikut naik berkendara. Yang singkat cerita, sampailah mereka di pegunungan Stygia, di mana monster kalajengking hanya mampu membawa mereka sampai sejauh itu. Menurut sejarah, di tempat inilah Kraket membantai para Titan. Tak membuang waktu, mereka pun mendaki pegunungan curam hingga sampailah mereka di kediaman para penyihir tak bermata. Para penyihir menggunakan sebuah mata magis untuk dapat melihat sekitarnya, yang mana saat itu para penyihir langsung mengetahui asal-usul Perseus yang merupakan putra
para Zeus. Tanpa basa-basi, Perseus langsung to the point bertanya tentang bagaimana cara agar mereka bisa mengalahkan monster Kraken. Para penyihir pun menjawab jika mereka membutuhkan tumbal untuk mendapatkan jawaban. Yang seketika itu, para penyihir dengan sakau menyerang para anggota rombongan. Tengah kondisi kacau itu, Perseus berhasil merebut satu mata milik penyihir, di mana ia langsung mengancam jika mereka tidak memberitahu kelemahan Kraken, maka ia akan membuang mata mereka di dasar jurang. Sehingga dengan ketakutan, para penyihir pun mengatakan bahwa satu-satunya cara mengalahkan Kraken adalah dengan menggunakan mata Medusa yang bisa mengubah makhluk apapun yang berdaging menjadi batu. Dan saat ini, Medusa tengah terpenjara di hulu sungai Sting di seberang dunia kemetongan. Mengetahui itu, Perseus pun segera melemparkan mata para penyihir. Namun sebelum Perseus pergi, para penyihir sempat-sempatnya melamarkan bahwa mereka semua nantinya akan metong karena Dewa Hades tak mungkin dikalahkan oleh manusia. Singkat cerita, akibat dari ramalan para penyihir, seluruh anak buah jin pun meninggalkan mereka dan yang tersisa hanya pemimpin jin seorang. Kemudian di bawah bebatuan, Perseus yang mengasingkan diri tampak ditemui oleh ayahnya yakni Zeus. Di sini Zeus meminta pada Perseus agar menghentikan perjalanannya karena misi ini hanya akan berakhir sia-sia. Tak hanya itu, Zeus juga menambahkan bahwa sudah waktunya untuk Perseus ikut dengannya ke Olympus dan menjalani hidup sebagai seorang dewa. Namun tanpa pikir dua kali, Perseus dengan tegas langsung menolak tawaran ayahnya. Ia mengatakan bahwa lebih baik dirinya metong sebagai manusia daripada hidup sebagai dewa dan menyaksikan manusia hidup dalam kesengsaraan. Merasa bosan dengan sikap anaknya yang keras kepala, Zeus pun memilih untuk memberikannya sebuah koin dan segera beranjak dari sana. Singkat cerita, Perseus pun kembali ke rombongan, di mana saat itu si Tuming dan Abu memilih untuk berpamitan meninggalkannya karena mereka tak ingin metong dalam misi ini. Tapi sebelum pergi, Tuming Abu membekali Perseus dengan sebuah perisai untuk membantunya menghadapi Medusa. Singkat waktu, Halimah pun kemudian memandu mereka berjalan memasuki sebuah kawah, di mana tempat ini merupakan sebuah pintu terakhir masuk menuju alam kemetongan. Melihat Perseus yang memiliki koin emas, jin pun kemudian mengambil koin itu dan melemparkannya ke dalam kawah. Yang ternyata koin itu merupakan semacam tiket bagi yang hidup untuk menyeberang menuju alam kemetongan. Di mana tak lama setelah itu, muncullah sebuah kapal mengerikan dengan sebuah tengkorak sebagai pengemudinya. Di atas kapal, Halimah menjelaskan kalau siapa saja makhluk berdaging yang menatap mata Medusa, maka akan berubah menjadi batu. Yang bahkan hal itu berlaku bagi para dewa sekalipun. Halimah kemudian membimbing Perseus turun ke bawah dek kapal, di mana Halimah langsung melatih Perseus agar bisa bertarung melawan Medusa tanpa menatap wajahnya. Di sini, Perseus dituntut agar bisa menggunakan panca inderanya yang lain selain penglihatan, dan tak butuh waktu lama bagi Perseus untuk dapat menangkap Halimah tanpa melihatnya. Dan di tengah kejadian itu, hampir saja terjadi aksi baku ketek sob. Namun si Bagong, anak buah dari Draco, tiba-tiba muncul dan memecahkan suasana. Akhirnya sampailah mereka pada sebuah reruntuhan kuil di mana para dewa memenjarakan Medusa. Saat para lelaki telah masuk ke dalam, di dalam reruntuhan kuil yang penuh dengan lava itu, mereka pun tampak mengendap-endap. Namun tiba-tiba saja mereka langsung diserang. Beruntung Perseus berhasil menyelamatkan sang jin, dan di sini Medusa pun kemudian muncul memperlihatkan dirinya, di mana satu persatu anggota rombongan pun berhasil ia rubah menjadi batu tawas. Perseus kemudian berusaha mengalihkan perhatiannya hingga membuat Medusa pun dengan beringas mengejar Perseus. Yang dengan sigap, jin pun langsung muncul dan menyerang Medusa. Medusa yang emosi langsung melilit jin dan menatap matanya. Namun tak terjadi apapun, sebab jin ini tidak terpengaruh karena tubuhnya tidak terbentuk oleh daging. Kemudian dengan sengaja, jin pun mengorbankan dirinya. Melihat ada kesempatan, Draco lalu dengan sigap menjatuhkan sebuah stalaktit yang menimpa ekor Medusa. Namun sayang, dirinya harus menjadi korban di momen tersebut. Di tengah momentum sempit itu, Perseus dengan segera langsung melompat dan melibas kelapa Medusa.
Dan pada akhirnya Perseus pun berhasil. Meskipun di sini hanya ia yang keluar dengan selamat dengan membawa kelapa Medusa. Saat Perseus hendak berjalan menghampiri Mbak Halimah, tiba-tiba melihat itu, dengan emosi Perseus pun langsung menyerang Acrisius hingga terjadilah duel di antara mereka. Dalam posisi tertekannya, di sini Acrisius berhasil membuat pedang Perseus patah, dan bersamaan dengan itu pula Perseus melihat pedang pemberian ayahnya di sana, di mana karena sudah dalam kondisi terpaksa, ia pun menggunakan pedang dewa tersebut. Akibat pengaruh dari pedang itu, kekuatan Perseus pun tampak menjadi berlipat ganda, di mana dengan mudah ia pun akhirnya berhasil mengalahkan Acrisius. Perseus kemudian segera menghampiri Halimah yang tengah sekarat. Di momen ini, Halimah menyuruh Perseus untuk segera bergegas menuju Argos, karena tak lama lagi akan terjadi gerhana matahari dan Kraken akan dilepaskan pada waktu itu. Beberapa saat kemudian, datanglah Pegasus hitam yang langsung menjemput Perseus, yang dengan segera ia pun menunggangi sang Pegasus kemudian terbang ke Cakrawala. Sementara di Argos, ribuan rakyat yang dipimpin oleh si pendeta sesat tampak telah menyeret Putri Andromeda, yang kemudian sang putri cantik itu diikat di atas kuil yang menjulang ke bibir pantai. Menyadari putrinya telah direbut paksa, sang raja pun segera berlari untuk menolong putrinya. Namun pendeta sesat langsung menghentikannya dengan langsung menghabisinya. Sementara tampak juga dari kedalaman samudra, sang monster teror itu pun akhirnya muncul, di mana dengan beringasnya Kraken mulai menghancurkan Argos secara membabi buta. Tak peduli dikorbankan atau tidaknya Putri Andromeda, sebab seluruh Argos akan tetap hancur. Yang dengan kata lain, sang dewa kegelapan telah mengingkari janjinya. Berkat ketakutan dan kepanikan histeris itu, secara tidak langsung mengumpulkan kekuatan Hades, di mana Hades langsung menuju Olympus dan menyerang Zeus. Dari sini, Hades akhirnya terang-terangan mengatakan kalau ia telah menipu Zeus untuk melemahkan kekuatannya. Namun di sini Zeus pun berkata jika anaknya masih hidup dan Perseus tengah berjuang demi umat manusia. Tak mampu menahan angkara murkanya, Hades pun segera menuju Argos untuk menghentikan Perseus. Di mana di sini ia mencegah Perseus dengan merubah dirinya menjadi beberapa monster kelelawar untuk merebut kelapa Medusa. Perseus berlari dan mengarahkan kelapa Medusa tepat ke hadapan pandangan sang monster teror, yang akhirnya tubuh monster itu pun perlahan mulai membatu dan menimpa semua yang ada di bawahnya, bersamaan dengan Putri Andromeda yang ikut terjatuh ke laut. Saat Perseus ingin menolong Andromeda, secara tiba-tiba Hades dengan kemarahannya muncul di hadapan Perseus. Akan tetapi dengan seluruh rasa dendamnya, Perseus pun menggunakan kekuatan setengah dewanya dengan memunculkan petir dan seketika itu melemparkan pedang pemberian ayahnya ke tubuh Hades, yang membuat ia langsung terlempar kembali ke dasar neraka. Tak membuang waktu, dengan segera Perseus pun menyelam untuk menyelamatkan Andromeda, di mana sesampainya di tepi pantai, Putri Andromeda meminta pada Perseus untuk memimpin Argos bersamanya dengan menjadi Raja Argos. Akan tetapi Perseus berkata jika ia tak ingin menjadi raja dan tak berhasrat dengan kejayaan-kejayaan tersebut. Yang setelah itu ia pun pergi meninggalkan Andromeda. Beberapa saat kemudian, di antara puing-puing patung dirinya, Zeus kembali menemui putranya. Di sini, Zeus kembali mengajak Perseus untuk tinggal bersamanya di Olympus sebagai dewa. Namun Perseus tetap keras kepala, sebab ia masih ingin mengenang kepergian keluarga nelayannya dan tetap memutuskan ingin hidup sebagai manusia biasa. Yang pada akhirnya, Zeus pun mengalah dengan terbang ke langit. Namun sebelum itu, ia juga memberikan Perseus sebuah hadiah untuk menemani sisa hidup putranya.
Diceritakan bahwasanya setelah Perseus berhasil mengalahkan monster Kraken, Zeus menghidupkan kembali Halima untuk mendampingi Perseus anaknya, di mana Perseus dan Halima kemudian menikah dan hidup bahagia. Ya, meskipun kebahagiaan mereka tak berlangsung lama sebab Halima akhirnya harus metong saat melahirkan putra pertama mereka, yang anak itu kemudian diberi nama Helios. Perseus dan Helios lalu menjalani hidup sederhana mereka layaknya nelayan biasa. Singkat waktu, pada suatu malam, entah ada apa gerangan, Zeus tiba-tiba mendatangi kediaman Perseus. Di sini, Zeus memperingati anaknya bahwa sebuah bencana besar akan datang, di mana kaum manusia maupun dewa tak akan luput dari bencana tersebut. Dan bencana yang dimaksud adalah kebangkitan Kronos. Jadi, Kronos ini merupakan perwujudan dari Titan yang menciptakan para dewa. Tak hanya itu, Zeus kemudian menjelaskan bahwa penjara tempat Kronos ditahan sudah tak mampu membendung kekuatannya, dikarenakan saat ini manusia sudah berhenti berdoa kepada para dewa, dan hal itulah yang membuat kekuatan para dewa jadi melemah, sehingga penjara yang mereka ciptakan untuk menahan Kronos juga akhirnya ikut melemah. Dengan serius, Zeus kemudian meminta Perseus agar ikut membantu, namun Perseus menolak sebab ia tak ingin lagi mencampuri urusan para dewa. Ia menegaskan kalau saat ini ia memiliki seorang anak yang harus ia lindungi. Merasa tidak bisa memaksakan kehendak putranya itu, Zeus pun memahami alasan Perseus dan menyudahi pertemuan mereka. Singkat cerita, di dalam mimpinya, Perseus lalu mengalami mimpi buruk yang begitu mengerikan, di mana ia menyaksikan Kronos yang sudah bebas menghabisi semua orang, dan di sana ia hanya bisa berusaha untuk melindungi putra semata wayangnya. Scene kemudian berpindah memperlihatkan Zeus bersama Poseidon serta salah satu putranya yakni Ares, sang dewa perang. Tampak saat itu mereka tengah bertemu di alam dunia bawah. Di sini mereka bertiga hendak memeriksa penjara Tartarus tempat Kronos ditahan. Zeus lalu memanggil penguasa alam bawah yakni Hades agar segera muncul. Yang seketika itu Hades pun muncul dengan kegelapannya. Zeus lalu meminta kepada Hades untuk menyatukan kekuatan mereka bertiga guna memperkuat penjara Tartarus. Namun bukannya mengindahkan perkataan Zeus, si Hades justru malah memerintahkan pasukannya yang bersembunyi untuk menyerang. Di saat Zeus dan Poseidon tengah berjuang, ternyata di sini Ares berkhianat, di mana ia juga ikut menyerang dan mengambil tongkat ayahnya. Hingga Zeus dan Poseidon yang kini melemah membuat pertahanan Tartarus akhirnya mulai retak, yang mengakibatkan beberapa monster-monster Kaimira berhasil melepaskan diri ke permukaan. Menyadari serangan itu, Perseus pun segera mengambil pedangnya untuk melindungi putranya. Dengan perjuangannya yang gigih, akhirnya ia pun berhasil membuat Kaimira berkepala dua itu menyemburkan api yang membakar tubuhnya sendiri. Atas kejadian hari itu, ia pun lalu mengajak anaknya ke dalam kuil tempat ibadah untuk berdoa dan berbicara pada Zeus. Namun bukannya dewa Zeus yang muncul, melainkan Poseidon yang datang menemuinya, di mana dalam keadaan terluka parah. Di sini Poseidon menyampaikan bahwa Zeus saat ini tengah ditahan di dalam penjara Tartarus oleh Hades dan Ares yang berkhianat, di mana mereka berdua berniat ingin menyedot kekuatan Zeus untuk membangkitkan Kronos. Olehnya itu, Poseidon menyarankan agar Perseus segera berangkat menyelamatkan Zeus. Namun sebelum berangkat, Poseidon meminta pada Perseus untuk menemui putranya yang juga merupakan seorang demigod atau manusia setengah dewa bernama Agenor. Ia menjelaskan kalau Agenor ini bisa memandu Perseus menuju penjara Tartarus. Dan sebelum metong, Poseidon mengamanahkan agar memberikan tombaknya kepada putranya itu jika memang dia sudah layak memilikinya.
Kembali ke Tartarus, tampak Ares si anak kualat mengikat ayahnya dengan rantai. Di sini Ares menjelaskan alasannya berkhianat karena selama ini dirinya merasa iri pada Perseus, di mana ia menilai kalau ayahnya lebih memperhatikan Perseus yang hanya manusia setengah dewa ketimbang dirinya. Sementara alasan Hades juga berkhianat karena menurutnya cepat atau lambat Kronos akan tetap bangkit, dan Kronos telah menawari kedua dewa itu pengampunan jika mereka bisa membantu Kronos menuju kebangkitan lebih awal. Mendengar itu, Zeus kemudian mengingatkan kepada Hades betapa kejam dan liciknya Kronos pada masa lalu, dan bagaimanapun pastinya Kronos tidak akan menepati janjinya. Di tempat lain, Perseus tampak berpamitan pada anaknya, di mana di sana juga terlihat kuda Pegasus andalannya yang telah siap menunggu tuannya untuk ditunggangi. Setelah beberapa menit mengudara, Perseus akhirnya telah sampai di perkemahan pasukan Argos yang sedang bersiaga terhadap monster-monster Chimera yang bermunculan dari alam bawah. Tampak semua pasukan di sana begitu mengenali Perseus yang merupakan penyelamat umat manusia pada belasan tahun yang lalu. Setelah itu, kita pun diperlihatkan dengan pimpinan pasukan tersebut yang ternyata kini dipimpin secara langsung oleh Ratu Cantik kita. Ya, siapa lagi kalau bukan Andromeda. Di sana, Perseus melihat banyak pasukan yang sudah terluka dan berguguran akibat berperang melawan monster Chimera. Kemudian, salah satu panglima Andromeda menyarankan agar mereka semua berdoa memohon pertolongan kepada Dewa Ares yang merupakan dewa perang. Namun seketika itu, Perseus langsung mencegahnya karena Ares adalah musuh yang telah memicu terjadinya peperangan dan bencana yang terjadi. Sehingga ketika mereka berdoa kepada Ares, maka bisa dipastikan kekuatannya akan semakin bertambah. Dan Perseus kemudian meminta pada Andromeda agar mengantarnya menemui seorang tawanan, yang dimana di dalam ruang tahanan tersebut Andromeda dan Perseus menemui seorang pria bernama Agenor. Di sini Agenor ditahan karena ia tertangkap basah telah mencuri kapal perang kerajaan Argos. Secara perlahan Perseus kemudian berkata pada Agenor bahwa ia adalah sepupunya, yang mana Perseus adalah anak dari Zeus, sedangkan Agenor adalah anak dari dewa Poseidon. Di sini Perseus meminta bantuan pada Agenor untuk mengantarkannya pada seseorang. Namun Agenor yang urakan ini langsung menolak permintaan tersebut. Untuk itu Perseus pun kemudian berkata padanya kalau ia benar-benar membutuhkan bantuannya, karena saat ini Kronos sudah memperlihatkan sinyal akan kebangkitannya, dan jika Kronos sudah benar-benar bangkit, maka dipastikan ia akan menghancurkan dunia, dan hanya Agenor lah yang bisa memandunya menemukan seseorang yang bisa menghentikan semua ini. Mendengar penjelasan itu, Agenor pun akhirnya luluh dan bersedia membantu, namun dengan syarat dirinya ingin diberikan imbalan berupa emas dengan seberat tubuhnya, dan tanpa pikir panjang Andromeda pun langsung menyetujuinya. Sebelum berangkat, Andromeda mengumpulkan para panglimanya guna menunjukkan di mana titik berkumpul mereka nantinya. Yang setelah itu, mereka pun bergegas menggunakan kapal tercepat yang dimiliki oleh kerajaan Argos. Di mana di atas kapal tersebut, Agenor ditunjuk sebagai pemandu mereka menuju sebuah pulau yang ditinggali oleh dewa Hephaestus. Di sini, Perseus kemudian menjelaskan bahwa Hephaestus ini merupakan seorang dewa yang menciptakan garpu Hades, trisula Poseidon, dan tongkat Zeus. Konon jika ketiga senjata terkuat itu disatukan, maka akan membentuk sebuah tombak trium, yaitu senjata yang dulu digunakan para dewa untuk mengalahkan Kronos. Perseus kemudian menyerahkan tongkat Poseidon pada Agenor sesuai dengan amanah ayahnya sebelumnya, yang mana ketika Agenor menyentuh tongkat mana tersebut, seketika ia pun langsung merasakan kekuatan yang begitu dahsyat. Agenor kemudian menggunakan kekuatan tongkat Poseidon untuk menggerakkan kapal dengan kecepatan tinggi. Di dalam penjara Tartarus, Zeus yang sudah diikat malah merasakan kasihan pada Ares yang begitu berbeda dengan saudaranya yakni Perseus, di mana Perseus menganggap dirinya bisa menentukan jalan takdirnya sendiri. Sangat berbeda dengan Ares yang selalu mengikuti nafsunya untuk berperang dan berperang. Mendengar kalimat itu membuat Ares semakin murka dan membampa ayahnya yang sudah tak berdaya. Melihat itu, Hades yang merasa kasihan kemudian menghentikan tindakan Ares dan memerintahkannya agar lebih tenang, karena saat ini Kronos sedang menyerap kekuatan Zeus agar bisa segera bangkit. Dan benar saja, tubuh Zeus terlihat mulai memuntahkan energinya sendiri.
Di tempat lain, sampailah rombongan Perseus pada pulau yang dituju, di mana mereka pun mulai menyusuri hutan yang mengelilingi pulau itu. Akan tetapi, saat tengah menyisiri lokasi, mereka tiba-tiba dikejutkan dengan banyaknya perangkap yang terpasang di hutan, hingga Agenor yang kurang hati-hati pun tak luput dari perangkap tersebut. Tiba-tiba saja perangkap yang mengenai Agenor meluncur jauh. Perseus dan kawan-kawan pun berusaha mengejarnya. Namun seketika ia dihadang oleh seorang raksasa bermata satu. Kita sebut saja raksasa ini Parabagong, yang merupakan penjaga hutan di sana. Salah satu anggota rombongan yang panik tak sengaja berdoa meminta perlindungan pada Ares. Melihat itu, Andromeda segera menyuruhnya untuk diam. Sementara Perseus yang sudah lelah kabur, akhirnya memilih untuk melakukan perlawanan, di mana dirinya akhirnya bertarung dengan salah satu bagong dan berhasil menusuk telapak tangannya. Perseus kemudian meraih tali perangkap, yang membuat perangkap tersebut berhasil menghantam si raksasa hingga tumbang. Di momen ini, Perseus kemudian menunjukkan Trisula Poseidon di hadapan sang raksasa, di mana para bagong yang melihat Trisula itu segera menurunkan Agenor dan tunduk memberi hormat. Di momen ini, para bagong akhirnya paham bahwa Perseus dan Agenor adalah putra dari dewa yang berupa setengah manusia. Para bagong ini kemudian mengantarkan rombongan itu menuju kediaman dewa Hephaestus yang berada di dalam goa, di mana di sana mereka mengira kalau dewa Hephaestus ini sudah gila karena terus berbicara dengan seekor burung robot. Di sini Hephaestus langsung mengetahui jika orang yang menemuinya ini adalah Perseus, putra Zeus yang telah berhasil mengalahkan Kraken. Namun Hephaestus tak mengenali Agenor karena menurutnya banyak manusia setengah dewa dan kebanyakan dari mereka hanya menjadi beban bagi orang tua. Di sana, Perseus lalu minta bantuan pada Hephaestus untuk menyelamatkan Zeus dan mengalahkan Kronos. Namun Hephaestus malah menyuruh mereka untuk segera mempersiapkan bekal ibadah guna menghadapi hari kiamat, karena Kronos ini merupakan dewanya dewa yang mustahil untuk dikalahkan. Hephaestus kemudian bercerita bahwa dahulu kala Hades sebenarnya adalah dewa yang bijaksana. Namun semua itu berubah ketika dewa Zeus haus akan kekuasaan, yang akibatnya Hephaestus lalu diasingkan ke pulau terpencil dan Hades dibuang ke dunia bawah. Tak ingin berlama-lama di sana, Andromeda pun bersujud di hadapan Hephaestus guna memohon agar dirinya bersedia membantu mereka dalam mencegah kiamat yang akan terjadi. Melihat tatapan Andromeda, mengingatkan Hephaestus akan istrinya yaitu Dewi Aphrodite yang sempat memohon sebelum dirinya diasingkan oleh Zeus. Untuk itu, Hephaestus pun akhirnya setuju membantu, di mana sebagai langkah awal, ia kemudian memperlihatkan sebuah bola dunia yang di tengahnya terdapat miniatur penjara Tartarus. Hephaestus berkata bahwa dirinya lah yang telah merancang penjara Tartarus, dan jalan menuju penjara Tartarus dirancang untuk menghabisi siapapun yang berusaha masuk ke sana. Akan tetapi Hephaestus juga menjelaskan bahwa dahulu sebelum penciptaan penjara itu selesai, dirinya membuat sebuah jalan rahasia agar dia bisa keluar dari sana dengan selamat. Jadi masih ada harapan bagi mereka untuk bisa masuk ke dalam penjara tersebut. Scene kemudian berpindah tepatnya di dalam penjara Tartarus. Tampak Zeus yang sudah terlihat sangat melemah. Dalam kondisinya itu, ia terus memanggil nama anaknya yaitu Perseus. Sementara di luar, Perseus bersama rombongannya hampir sampai ke pintu masuk menuju Tartarus. Dan secara tak terduga, Perseus akhirnya mampu mendengar panggilan ayahnya dan berbisik kalau ia sudah hampir sampai. Namun tiba-tiba saja dari langit Ares sang dewa perang muncul di sana. Ares mengetahui lokasi mereka karena ada salah satu pasukan yang telah berdoa kepadanya. Tanpa banyak bacot, Ares dengan brutal langsung menumbangkan beberapa pasukan Argos, tak terkecuali orang yang telah berdoa padanya. Di momen ini, Ares kemudian menantang Perseus saudaranya yang merupakan anak kesayangan Zeus. Sementara Hephaestus terlihat berusaha membuka gerbang untuk menuju Tartarus.
Dalam situasi tegang itu, semua orang terlihat bertarung melawan Ares. Sementara Hephaestus yang sudah membuka gerbang, terpaksa harus menahan gerbang itu yang kembali perlahan mulai tertutup dengan tongkatnya. Melihat situasi tertekan mereka, Hephaestus pun memilih untuk mengorbankan dirinya dengan mengalihkan perhatian Ares. Yang dengan itu, Andromeda pun segera mengajak Perseus dan Agenor untuk bergegas masuk sebelum gerbang itu kembali tertutup. Sementara di dalam, Perseus yang lainnya tampak terperosot ke sebuah labirin, di mana dengan bermodalkan peta milik Hephaestus, Agenor kemudian berusaha memandu perjalanan mereka menyusuri labirin. Namun bukannya sampai ke lokasi tujuan, mereka justru hanya berjalan memutar ke tempat sebelumnya, hingga Agenor yang jengkel lalu membuang peta di tangannya, yang tiba-tiba dinding di sekitar mereka pun seketika itu bergerak. Akibat dari pergerakan itu membuat Andromeda harus terjebak. Perseus dan Agenor segera berusaha menolongnya dengan menahan dinding bebatuan yang terus menghimpit Andromeda. Namun sayangnya Perseus justru malah harus terperosot sendirian. Di tempat itu, secara mengejutkan Perseus melihat putranya, yang dengan bingung Perseus pun terus mengikuti kemana putranya berjalan. Namun tiba-tiba ternyata itu merupakan iblis yang menyamar menyerupai putranya. Saat dalam kondisi terdesak, Perseus berhasil membuat si iblis menabrak dinding hingga membuat tanduknya tersangkut di dinding bebatuan. Melihat kesempatan itu, Perseus kemudian menggunakan tanduk tersebut untuk menghabisi si iblis. Yang tidak lama, Perseus kemudian melihat dinding di sekitarnya kembali bergerak dan mempertemukan ia dengan Agenor dan Andromeda. Yang akhirnya mereka bertiga pun berhasil melihat pintu keluar dari labirin dan membawa mereka langsung tembus di tempat Zeus ditahan. Sementara itu, tampak Kronos terlihat masih terus menyedot kekuatan Zeus. Di momen ini, Zeus meminta maaf kepada saudaranya yakni Hades, di mana Zeus merasa menyesal karena pernah mengasingkannya. Zeus tahu bahwa di balik dendam itu pasti masih ada kebaikan di dalam diri Hades. Akan tetapi dari arah belakang, Ares tiba-tiba muncul dan langsung menyerang Hades. Karena Ares tidak ingin Hades bersimpati dan membebaskan Zeus. Di mana dengan tongkat petir Zeus, di sini Ares pun berniat untuk menyelesaikan Hades. Namun Zeus berhasil mengendalikan tongkat petirnya agar tidak bisa digunakan untuk menghabisi Hades. Melihat kesempatan itu, Hades pun langsung balik menyerang Ares. Tepat pada waktu itu, Kronos akhirnya mulai bangkit bersamaan dengan sampainya Perseus di tempat Zeus ditahan. Melihat Kronos sudah mulai bangkit, Perseus pun kemudian berusaha membebaskan ayahnya dengan berusaha menghancurkan bebatuan yang menahan Zeus. Namun saat Zeus terbebas, secara tak terduga Ares kembali muncul. Namun untungnya Hades menyerang Ares agar bisa memberi kesempatan bagi mereka untuk kabur. Ares yang marah kembali bangkit merebut tombak milik Hades dan melemparkan tombak itu hingga tertancap ke punggung Zeus. Zeus yang sekarat mengambil trisula milik Poseidon dan menyatukannya dengan tombak milik Hades. Yang hal itu membuat mereka berhasil berteleportasi keluar dari penjara Tartarus. Di tengah-tengah pasukan Argos yang telah menantikan kedatangan ratu mereka, Perseus lalu membawa Zeus menuju tenda darurat milik pasukan Argos. Di momen ini, Perseus meminta maaf pada ayahnya karena sejak awal ia harusnya mengikuti ajakan ayahnya dalam membantunya memperkuat penjara Tartarus. Di momen ini, Zeus kemudian meminta Perseus agar sekali lagi berjuang demi umat manusia. Zeus berpesan bahwa hanya tombak Tyriumlah yang bisa digunakan untuk mengalahkan Kronos dan hanya keturunannya lah yang bisa menggunakan tombak tersebut. Setelah itu, Perseus pun keluar untuk merenung, di mana saat ini dirinya telah memiliki dua tombak, yakni tombak milik Hades dan trisula milik Poseidon. Yang dengan kata lain, ia hanya tinggal membutuhkan satu tongkat lagi, yakni tongkat petir milik Zeus yang saat ini dipegang oleh Ares untuk membentuk tombak Trium. Untuk itu, demi bisa mengumpulkan ketiga tombak, Perseus pada akhirnya harus mengambil jalan sulit, yaitu dengan berdoa pada Ares, di mana ia menantangnya bertarung di dalam kuil untuk membuktikan siapa yang terbaik di antara mereka. Namun sebelum ia berangkat, Perseus berpesan kepada Andromeda agar ia dan pasukannya terus menahan Kronos sebisa mungkin, sementara ia akan berusaha merebut tongkat petir dari tangan Ares.
Andromeda kemudian memerintahkan seluruh pasukannya untuk bersiap-siap menghadapi serangan Kronos dan para makhluk neraka yang ikut bersamanya. Hingga tak lama dari kejauhan terlihat Gunung Merapi mulai meletus, di mana letusan itu membawa para makhluk neraka yang langsung menyerang pasukan Argos. Sementara di dalam kuil, Ares sudah lebih dulu tiba di sana dan ternyata telah menyandra putra Perseus yakni Helios. Di sini Ares sengaja membawa Helios agar ia bisa menyaksikan bagaimana ayahnya Metong dengan mata kepalanya sendiri. Hingga tak membuang waktu, kedua putra Zeus ini pun langsung adu mekanik. Di sisi lain, Andromeda dan pasukannya mulai kewalahan menghadapi para makhluk neraka yang terus bermunculan. Sementara itu di dalam tenda, Hades datang menemui Zeus dan berkata bahwa ia telah memaafkan saudaranya tersebut. Hades kemudian memberikan separuh kekuatannya untuk memulihkan saudaranya. Yang dengan itu, Zeus pun tampak langsung sehat kembali, layaknya telah full charge. Tak membuang waktu, dua bersaudara ini pun kemudian keluar beriringan dan membantu pasukan Argos untuk menghadapi para makhluk neraka. Balik ke kuil, tampak Ares terus menghajar dan menginjak-injak Perseus yang sudah tak berdaya. Namun dari belakang, Helios tampak mengambil sebuah pedang dan hendak menyerang Ares. Ares pun melompat ke arah bocah itu. Melihat adanya kesempatan, Perseus pun kembali bangkit dan langsung menyerang Ares hingga berhasil menusuknya tepat di bagian vitalnya. Perseus kemudian mengambil tongkat petir yang ada di punggung Ares dan menggunakannya untuk menyelesaikan saudara jahatnya tersebut. Tak ingin membuang-buang waktu, Perseus pun dengan segera menyatukan 3 senjata dewa kuat itu. Hingga ketiga senjata itu pun lalu menyatu menjadi tombak Trium. Di tempat lain, Kronos tampak mulai menampakkan diri dengan muncul melalui kawah gunung berapi. Melihat itu, Zeus dan Hades berusaha menyerang Kronos dengan sisa-sisa kekuatan yang mereka miliki. Namun Kronos yang overpower alias OP seketika itu langsung melakukan serangan dengan lava panasnya. Zeus dan Hades menyerang Kronos secara bersamaan untuk menahannya, dan hal itu berhasil membuat Kronos lengah. Kronos lalu membalas serangan itu dengan energi gelombang dahsyat ke arah mereka. Melihat itu, Zeus kemudian melindungi Hades dari paparan energi yang sangat memetongkan itu. Namun sayangnya, Zeus tampak tidak mampu lagi menahannya dan membuatnya terlempar. Bersamaan dengan itu, dari udara Perseus terlihat berhasil mendekati Kronos dan masuk ke dalam mulutnya sambil merobek tubuh Kronos dengan tombak Trium. Perseus kemudian melemparkan tombak Trium itu jauh ke dalam, yang membuat tubuh Kronos seketika langsung meledak dengan dahsyat. Di udara terlihat Perseus selamat dari ledakan tersebut. Perseus kemudian berjalan mendekati ayahnya. Di momen sekaratnya itu, Zeus berkata bahwa mulai saat ini tidak akan ada lagi pengorbanan karena era para dewa sudah berakhir. Sebelum metong, Zeus pun berpesan agar Perseus menggunakan kekuatannya dengan bijak dan berterima kasih atas semua bantuannya. Perseus kemudian mendekati Hades, di mana Hades berkata bahwa akibat dari hentakan energi Kronos membuat kekuatannya kini telah musnah dan saat ini ia akan menjalani hidup sebagai manusia biasa. Di akhir film, saat semua pasukan sedang beristirahat, Perseus yang tak bisa lagi menahan hasratnya terlihat memasuki tenda ratu cantik kita Andromeda, di mana ia dengan spek-speknya mengucapkan terima kasih pada bantuan Ratu Yunani selama ini. Dan karena tidak mau rugi, Perseus pun langsung menyosor sang ratu cantik. Dan film pun berakhir. Ya, itulah tadi seluruh alur cerita dari film Wrath of the Titans 2012. Semoga alur film yang saya bawakan dapat menghibur sobat semua.